Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Silahkan perwakilan dari Unsri untuk bertanya, mengkritik ke para narasumber karena ini adalah partai-partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi yang menteri-menterinya duduk di pemerintahan dan membidangi banyak hal begitu ya. Silahkan siapa perwakilannya? Ladies first atau bagaimana? Silahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Silakan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi ya, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya, menanggapi beberapa hal, bahwasanya terkait gonjang-ganjing reshuffle ya, yang terjadi saat ini, ya ini merupakan isu elit gitu ya, tidak menyentuh pada masyarakat secara langsung. Namun kami sebagai pemilih pemuda berhak juga untuk menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi saat ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan, tahun ini kita katanya resesi ekonomi gitu ya, dan kemudian tidak hanya resesi ekonomi tapi juga ada turbulensi di bidang politik gitu ya, karena tahun politik, kemudian juga menanggapi beberapa hal tadi ya, adanya gonjang-ganjing di antar koalisi dari kabinet Jokowi. Kami memandang bahwasanya hal tersebut ya tidak perlu lah, kalau reshuffle gunakan kinerja gitu kan, by data, nggak cuma sekedar alasan politis ataupun ya baperan gitu ya. Jangan sampai karena baper jadi didorong-doronglah presiden untuk melakukan reshuffle tidak berdasarkan data. Kemudian perlu kami sampaikan juga ya beberapa hal. Lebih baik menteri-menteri memang apabila nanti di reshuffle itu yang memang tidak berpihak pada masyarakat gitu ya. Seperti menimbulkan kegaduhan. Kemarin viral juga terkait wacana KD 9 tahun gitu ya. Kemudian juga masalah BBM dan sebagainya. Nah, barangkali itu yang lebih baik untuk dievaluasi gitu ya, dibandingkan menteri-menteri yang dinilai dari segi politis gitu ya. Oke. Satu lagi, poinnya menarik sekali tadi bahwa reshuffle jangan berdasarkan penilaian politis tapi kinerja, dan lebih baik yang di reshuffle adalah menteri-menteri yang berkaitan dengan bidang teknis. Satu lagi, ada? Ya, terima kasih, Kak Nana. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Salam kenal, saya Muhammad Abrar kepada Bapak sekalian dari Universitas Sriwijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kebetulan saya berkuliah di Fakultas Pertanian, yang mana salah satu menteri yang diisukan di reshuffle adalah berasal dari Fakultas Pertanian. Yang perlu saya garis bawahi bahwa siapapun yang akan terpilih ataupun yang akan di reshuffle, masyarakat itu tidak akan terlalu melihat indikator tersebut. Yang masyarakat inginkan adalah siapapun nanti yang akan menjadi menteri ataupun yang akan di reshuffle, mereka itu mampu untuk bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, seperti digitalisasi pertanian, kemudian juga harga pupuk naik yang diinginkan masyarakat kelas menengah ke bawah atau pluratal. Nah, hal itulah yang inginkan kami sebagai mahasiswa untuk pimpinan-pimpinan itu melihat bagaimana betul siapapun nanti yang akan menjadi reshuffle ataupun menteri tersebut. Nah, yang paling ya. Oke, kita sudah dapat poinnya. Silahkan ditanggapi tadi Bang Nurdin. Jadi teman-teman mahasiswa ini, teman-teman pemilih muda menilai bahwa kalau reshuffle presiden jangan didorong-dorong karena hanya faktor politis. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat saya ada 3 faktor presiden melakukan reshuffle. Yang pertama mengundurkan diri, meninggal dunia, itu otomatis itu. Yang kedua adalah kinerja. Ketika ada seorang menteri yang dievaluasi oleh Bapak Presiden, kinerjanya tidak mendukung daripada program pemerintah atau pencapaian visi misi, maka itu memang harus reshuffle. Yang ketiga adalah program pemerintah sendiri. Nah, kalau ada menteri yang kinerjanya itu jauh daripada harapan Presiden untuk mendukung tercapainya daripada visi misi beliau, ya khususnya janji-janji kampanye pada saat kampanye, maka itu memang harus dievaluasi, harus diganti dalam rangka untuk mencapai daripada kinerja pemerintah yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan pendekatannya politis ya. Apalagi baper, kata baper bahaya sekali negeri ini. Itu setuju, saya itu setuju. Jadi tapi kalau pendapat saya sangat riskan presiden dalam situasi sekarang ini melakukan. Kalau Golkar lebih baik presiden jangan melakukan reshuffle. Jangan melakukan reshuffle karena situasi kita tahun ini adalah tahun politik, kemudian kita menghadapi situasi yang katanya tidak menentu, akan terjadi krisis, nah butuh stabilitas. Lebih baik presiden mendorong daripada
menteri-menterinya untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih baik lagi, kinerjanya ditingkatkan, solidkan semua aparatur pemerintah dan sebagainya. Jabatan itu kan jabatan politik. Menteri jangan nyapres kalau gitu Iya. kata Bang Nurdin berarti ya. Ya, kalau Fokus menterinya kerja ya. nyapres, menurut saya dia harus mundur. Oke. Kalau menterinya nyapres, Ya. dia harus mundur. Kalau enggak kerjanya nggak bagus. Bukan nggak bagus, supaya jangan terpecah gitu. Nanti nggak fokus Nggak kalau fokus nanti. Mendua. Jangan mendua, bukan. Jangan dia tidak fokus. Bagaimana dia mau jadi presiden? Kalau kemudian dia juga harus bekerja, tunduk di bawah presiden, perintah presiden. Sementara dia harus ke rakyat untuk berkampanye, untuk apa dan sebagainya. Itu. Oke, jadi pecah konsentrasi. Lebih baik kalau nyapres, menterinya mundur. Kalau menteri ya, nyapres itu lebih baik mundur. Oke, PDIP jangan didesak-desak lagi presiden. Kalau menurut teman-teman mahasiswa. Kita berbasis kinerja. Nah, Oke. waktu Ibu Ketua Umum kami menjadi presiden tidak ada reshuffle kabinet. Dan Ibu membuktikan bahwa stabilitas pemerintahan berbanding lurus dengan kinerja. Nah karena itu sebetulnya kita pun Bang Nurdin tidak menginginkan ada ketidakstabilan dalam pemerintahan, ketidakstabilan dalam politik. Reshuffle itu adalah jalan bagi kami untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan kader partai yang kita usung bersama ini itu bisa husnul khotimah kalau bahasa Gus Coy. Nah, itu nak. Jadi PDI Perjuangan sekali lagi basically kita mendorong reshuffle karena kinerja. Dan kalau memang kinerjanya tidak baik, masa kita ingin pertahankan hanya karena kemudian alasan-alasan kita khawatir nanti menteri yang baru tidak ada garansi lebih baik. Calon menteri itu siapapun, presiden pasti punya portofolio. Oke, jadi kita tunggu PDI Perjuangan memberikan penilaian terhadap menteri-menteri Pak Jokowi yang lain. Sudah kita Disebutkan ke sampaikan. publik supaya tidak ada sentimen begitu. Kalau kita sebutkan secara terbuka ke publik, itu kita mengambil alih sistem presidensial ke PDI Perjuangan. Kan udah Kami disebutkan tahu dua menteri konstitusi. dari Itu karena Nasdem. ditanya, basicnya adalah kinerja. Oke. Jangan diprovokasi terus kita nih. Oke. Ya, Nasdem, ini agak sulit sebetulnya memahami tadi yang disampaikan oleh Mas Toto. Di satu sisi Nasdem harus berada di rel koalisinya Pak Jokowi, tapi di sisi lain harus membangun koalisi dengan partai-partai yang punya kebijakan sering berseberangan dengan Pak Jokowi ataupun oposisi. Bagaimana kemudian Nasdem memastikan stabilitas koalisinya Pak Jokowi ini? Kita jamin stabilitas terjadi dan nggak ada yang sulit untuk memahami. Bisa ini. bermain di dua kaki begitu, Gus? Bukan dua kaki. Kalau untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat itu kan untuk 2024 bukan untuk yang sekarang. Mendayung di dua karang. Ya, katanya. mendayung di dua karang. Tadi itu pertama begitu ngomong. Mungkin istilah itu juga nggak tepat ya. Oh, diulang di revisi. Tadi Anda sendiri loh yang menyampaikan. Iya. Saya koreksi. Oke. Atau sekali Udah nggak mendayu bisa. 20 terjangkau. Udah nggak bisa dikoreksi. Begini ini ya. Oke. Dua karang itu momen konotasinya seolah-olah kita bersama koalisi yang ya dengan PKS sama Demokrat itu bekerja hari ini kan tidak, itu kan untuk ke sana. Tapi kan persiapannya di sekarang Sekarang katanya. ya sudah. Lah, persiapan kan otomatis semuanya sudah persiapan, ya. Nggak usah dipersoalkan. Itu dari saya. Jadi bisa ya mendayung di Kita dua karang ya. setuju bahwa reshuffle atau apapun tidak reshuffle kita serahkan aja kepada presiden. Oke. Tapi sekali lagi presiden ketika mereshuffle komunikasi dengan pimpinan partai politik. Oke. Nah, dan itu saya kira kaitannya dengan Nasdem sudah dilakukan komunikasi dengan Pak Surya dan Pak Surya. Ya. Itu sudah selesai. Ini sudah selesai. Iya. Yang berikutnya adalah kita tetap berada di koalisi Oke. dan kita berharap pemerintahan Pak Jokowi itu berakhir dengan husnul khotimah. Oke. Sekali menyelam minum Ending. air berarti kita ganti itu. Oke, ini waktu kita udah mau habis Ending nih. yang baik ya, sukses. Setelah itu yang baik-baik kita lanjutkan ya. Yang tidak baik, dirubah. dirubah. Disinilah koalisi perubahan. Oke, itu keinginannya Nasdem. Mas Otto terakhir, apakah kemudian ketegangan hubungan antara PDIP dan juga Nasdem, koalisinya Pak Jokowi ini semakin ke depan nanti akan semakin lebih meruncing lagi sehingga stabilitas koalisinya Pak Jokowi akan semakin terganggu? Kebisingan yang kita dengar sekarang malah menurut saya harus dilestarikan. Oke. Itulah bunga demokrasi. Oke. Kalau tidak bising seperti ini, mungkin teman-teman PDI Perjuangan tidak sesemangat itu menggali dan membuka data mengenai beberapa menteri termasuk Dan di antara pengamat tidak ada ruang. Nasdem begitu kan. Yang kedua kan kita juga di sini akhirnya jadi bisa melihat misalnya selama ini partai-partai koalisi mengatakan sias kata sama platformnya, visi misinya sama. Benar nggak sama?
Bisa nggak ternyata mereka enggak saat ya? ini jelaskan? Bagaimana kemudian menjelaskan ketika bergabung dengan dua partai oposisi, tapi saya tetap bisa menjalankan 100% menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, tapi 100% juga walaupun katanya masa mendatang dengan bagian dari koalisi. Padahal kan 100 tambah 100 harus 200 kan. Ya. Tapi menurut Nasdem tetap 100 gitu, kira-kira begitu kan. Nah itu yang menurut saya substansinya apa yang kita bisa kejar gitu. Kalau Nasdem misalnya sekarang sedang berbicara mengenai contoh koalisi perubahan istilahnya. Atau akan bergabung dengan dua partai oposisi yang sering sekali berbeda dengan apa yang sudah menjadi kebijakan Jokowi selama 8 tahun minimal sampai sekarang. Apa yang kemudian Nasdem bisa terjemahkan? Oke, kita belajar Jokowi benar di sini, tapi kemudian kita sepakat dengan Nasdem dan PKS dan Demokrat di sini, sehingga kemudian kita merasa ini pilihan utama kita bersama Anies Baswedan. Itu yang menurut saya harusnya dijelaskan, jangan cuma perkara kemudian berbicara kami loyal atau kami tidak loyal. Ketika itu terjadi, siapapun yang jadi presiden, koalisi manapun yang menang, publik dapat pembelajaran politik. Nah, itu akan kita Mas jelaskan Toto. nanti. Oh Itu iya, akan kita jelaskan iya, nanti. oke, iya. Nah, Iya, setelah nanti kampanyenya bertarung nanti dalam nih, ya, masuk dalam kampanye. kampanye. Ya. Oke, Mas Toto terakhir, menurut Anda presiden tetap akan mereshuffle kabinetnya ya? Menurut saya iya. Oke, hanya tunggu waktu saja. PON atau wagenya saya bukan ahli weton. Oke, PON atau Pahing, karena dua kali Rabu Pahing, Memang beberapa hanya PON kali dan Pahing. Rabu PON, tapi sudah 2 kali terakhir Rabu Pahing. Tapi menurut saya kalau mau sedikit berspekulasi, ada orang mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi kemarin akan mengubah rencana Surya Paloh atau mengubah rencana Jokowi. Surya Paloh mungkin akan menarik dukungan pada Anies, Jokowi mungkin akan takut untuk melakukan reshuffle. Saya melihat masing-masing sudah punya rencananya sendiri dan mereka akan menjalankan rencananya masing-masing. Oke, dengan atau adanya reshuffle? Tetapi pertemuan politik itu walaupun misalnya tidak berbuah sesuatu yang sifatnya substantif, minimal secara komunikasi politik menurunkan tensi dan sesuatu yang Menurunkan harus kita tensi. apresiasi. Oke, kita tunggu nanti penurunan tensi dengan pertemuan Bu Mega dan Pak Surya Paloh ya. Mungkin setelah ini bisa disampaikan pesannya masing-masing. Nah, setelah ini juga akan ada sentilan ataupun kritikan dari teman-teman komika soal bagaimana memandang payung koalisinya Pak Jokowi ataupun perahu koalisinya Pak Jokowi. Apakah anak-anak muda ini merasa sudah sangat lelah melihat perdebatan ataupun pertarungan antara PDIP dan juga Nasdem. Kita nanti dengarkan sama-sama dari teman-teman komisi.co, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.